Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, teman kita, mari kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang untuk hari ini kita masuk pada bab 2 ya, tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai, silakan anak-anak persiapkan dulu materinya, buka LKS halaman 18 ya. LKS halaman 18. Rizki Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya, kita mulai ya. Rizki Allah Subhanahu wa taala, nanti kita setelah mempelajari tentang rizki Allah Subhanahu wa taala, diharapkan anak-anak semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian rizki, dapat menjelaskan tentang macam-macam rizki, kemudian dapat menjelaskan tentang kandungan surah Al-Quraisy, kandungan surah Al-Insyirah, juga dapat menjelaskan penerapan kandungan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki dari Allah, sini yang akan kita bahas tentang pertama pengertian rizki, kemudian macam-macam rizki. Ada surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Di halaman pertama, kedua ya, di sini ada surat Al-Quraisy. Nanti kita bahasnya agak belakangan. Coba anak-anakku semuanya buka dulu tentang rizki Allahnya ya. Halaman 22. Halaman 22. Memahami ketentuan rizki dari Allah. Bagian C ya. Kita buka dulu bagian itu, oke? Kita buka dulu bagian C, halaman 22, memahami ketentuan rizki Allah. Baru nanti kita bahas surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini pengertian rizki. Rizki itu adalah ya segala sesuatu, hal-hal yang digunakan untuk memelihara kehidupan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau rizki ini menurut istilah adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi kehidupan dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berguna di bumi ini, di dunia ini, dan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, semuanya berguna ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rizki ya. Nah, kita berpikir, adakah yang tidak berguna yang diciptakan oleh Allah? Semuanya berguna ya, semuanya berguna. Sekalipun, maaf ya, sekalipun Allah menciptakan binatang babi yang haram, tidak boleh digunakan oleh orang Islam, orang Muslim ya, tapi tetap ada manfaatnya bagi kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi Muslim adalah berarti supaya Muslim itu sendiri bisa membedakan mana yang halal dan mana yang tidak halal ya. Nah, tetapi manfaat itu saja ya, yang lainnya tidak boleh, misal dikonsumsi dan lain sebagainya, itu tidak boleh karena sudah jelas mana halal mana haram, termasuk babi itu haram, berarti tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya anak-anak semuanya bisa lihat di situ ya, macam-macam rizki ya, bentuk-bentuk rizki. Contoh ini ya, rizki Allah itu sangat banyak, sangat luas sekali. Nah, tidak mungkin ya kita bisa sebutkan satu-satu ya. Bahkan satu helai rambut pun itu sudah merupakan rizki dari Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya gitu ya. Bersin saja, bersin ya, anak-anak tahu bersin ya, haji ya, itu adalah bentuk rizki dari Allah. Sehingga dianjurkan dalam agama ketika kita bersin itu mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian di sini yang kita contohkan rizki itu hanya beberapa ya, tidak bisa semuanya disebutkan. Yang pertama adalah kehidupan dan hak untuk menikmati kehidupan ya.
kehidupan ini kita tahu, alhamdulillah ya, kita hidup di dunia sudah sekian tahun. Misalnya kalau ibu umurnya sudah 40 tahun, berarti ibu sudah hidup 40 tahun di dunia ini. Alhamdulillah, ibu bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia, walaupun memang kadang-kadang menemui cobaan atau ujian, tapi itu adalah kalau kita bisa mengambil hikmah, ternyata nikmat ya, ternyata nikmat. Itu adalah rizki dari Allah ya. Alhamdulillah, berarti kalau kita diberi ujian oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang kedua adalah udara yang kita hirup saat bernapas. Nah, udara ini gratis kita hirup ya, tidak bayar kan? Sebebas mungkin, seenak mungkin kita menghirup udara ya. Enak ya, alhamdulillah. Tidak harus repot-repot mengeluarkan uang. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang sekarang sakit harus dioksigen, itu kan satu tabung itu sekitar 150 atau berapa ya, ibu juga kurang tahu ya. Tapi kita bersyukur yang hidup sehat, udara masih bisa kita hirup, itu adalah hal rezeki yang sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku, yaitu tentang rizki yang lain, jasmani dan sempurna dibanding makhluk yang lain. Kita sebagai manusia alhamdulillah diciptakan oleh Allah lebih sempurna daripada makhluk lain ya. Diberi akal, diberi perasaan ya, diberi iman. Coba bandingkan dari fisik saja dengan makhluk Allah yang lain ya. Kita ini lebih alhamdulillah ya, lebih sempurna ya. Maaf ya kalau kita lihat binatang misalnya jalannya pakai 4 kaki, tidak punya tangan. Nah, kita ini sudah sempurna, 2 kaki sudah enak dilihat ya, bisa pegangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kalaupun ada binatang yang sama kakinya, seperti maksudnya posturnya ya seperti manusia, kakinya 2, tangannya 2, tetapi kalau dilihat-lihat tetap manusia lebih sempurna, lebih indah daripada mereka ya. Kemudian selanjutnya adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, betapa banyaknya ya. Betapa banyaknya kita bisa menikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah, yang dengan jalan orang-orang yang membuatnya ya. Ada yang jualan mie ayam, ada bakso, ada coto Makassar dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tetapi ingat ya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan ketentuan agama, yaitu yang halal dan thayyib ya, yang halal dan baik. Selanjutnya kesehatan jasmani dan rohani, ini ya yang tadi Ibu sampaikan. Jasmani sehat, seperti tadi kita udara saja bisa gratis. Kalau yang sakit belum tentu, harus pakai oksigen, harus bayar dan lain sebagainya. Sehat jasmani, sehat rohani, dalam arti rohani kita itu sehat, tidak iri, tidak dengki, itu sudah merupakan rezeki dari Allah ya. Selanjutnya akal pikiran yang mampu membedakan antara yang hak dan batil. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian Islam sebagai agama yang mampu menunjukkan jalan kebenaran. Jadi manusia itu khususnya kita alhamdulillah ya diberi petunjuk oleh Allah menjadi muslim yang beragama Islam, itu sangat-sangat rizki yang paling sempurna dibandingkan dengan lainnya ya. Jadi anak-anak semuanya, tentang rizki ini ternyata bukan hanya tentang uang. Tentang rizki ini ternyata bukan hanya tentang segala nikmat yang masuk kelihatan kasat mata oleh kita, tidak ya, tetapi tidak kelihatan oleh kasat mata tapi dirasakan juga, itu adalah nikmat ya. Kadang-kadang kan kita tidak sadar ya. Misalnya yaitu tadi kita menghirup udara oksigen dengan gratis dan lain. Apakah setiap tarikan nafas kita harus kita syukuri dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Mungkin tidak seperti itu juga ya. Tetapi kita bisa menggunakan nikmat Allah atau rezeki dari Allah itu dengan di jalan Allah ya. Dengan sehatnya kita, dengan bisa menghirup udaranya Allah ini dengan gratisnya itu, dengan jasmani kita yang bisa
bergerak dan lain sebagainya, kita gunakan di jalan Allah ya, misalnya sholat, beribadah, yang lainnya, berbuat kebaikan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita dengar ya, kadang-kadang di sekeliling kita dengar, Mas, sepatuku sudah rusak. Nanti mamanya bilang, ya dek, tunggu ya, nanti mama kalau punya rezeki baru kita beli. Nah, seolah-olah rezeki itu adalah uang ya. Nah, padahal memang tidak salah, seperti itu tidak salah ya, karena uang juga termasuk rezeki uang itu. Tetapi jangan sampai kita berpikiran bahwa yang namanya rezeki itu adalah selalu uang, tidak ya. Nah, anak-anakku semuanya sudah belajar sekarang bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Oke? Nah, bisa kan jawabannya nanti begini, misal ya, nah doakan mama ya, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Kalau mama bisa diberi kesehatan, mama bisa bekerja dengan baik, mama bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Nah, bisa dengan kata-kata seperti itu. Tidak lantas menyebut bahwa nanti ya sudah dapat rizki uang. Nah, tidak ya, karena rizki di sini bukan hanya uang. Oke? Nah, jadi anak-anakku semuanya sudah belajar apa itu rizki, ketentuan rizki juga, macam-macam rizki anak-anak sudah tahu contoh-contohnya, walaupun sebagian ya. Insya Allah rizki dari Allah itu sangat-sangat masih banyak ya. Kita bisa melihat, tadi Ibu sampaikan, tidak hanya bisa dilihat rizki Allah itu, tapi juga tidak bisa lihat, kalau bisa dirasakan, itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, ketentuan rizki ya, ketentuan rizki dari Allah. Nah, di sini rizki adalah suatu ketetapan kepada setiap makhluknya ya. Artinya rizki ini telah diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Kemudian Allah itu memang memberikan rizki, tetapi manusia wajib berikhtiar ya. Manusia itu diwajibkan senantiasa bersyukur atas rizki Allah ya. Syukur itu sudah Ibu sampaikan kalau nggak salah sebelumnya ya. Kalaupun belum juga Ibu sampaikan di sini. Cara mensyukuri rizki itu ada 3 bentuk ya, ada 3 macam. Yang pertama dengan hati ya, mengakui bahwa rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Kemudian bersyukur secara lisan ya, minimal mungkin kita mengucapkan alhamdulillah ya, ketika mendapat nikmat dari Allah, ketika mendapat sesuatu yang membahagiakan kita, jangan langsung mengucapkan hal-hal yang tidak lain, mama yo, wah mantap tuh, tidak, tapi ucapkan yang lebih baik, alhamdulillah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, mensyukuri rizki dengan cara yang ketiga, yaitu adalah dengan anggota badan ya. Tadi kan dengan hati, dengan lisan, dan sekarang dengan anggota badan. Yang dengan anggota badan adalah berarti kita menggunakan semua rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama ya. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini disampaikan ya, di buku yang ada kalian pegang ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyempitkan dan bisa juga melapangkan rizki ya. Allah bisa menyempitkan dan melapangkan rizki dengan adil dan penuh hikmat ya. Jadi apa yang bisa menyempitkan rizki kita? Apa yang bisa melapangkan rizki kita ya? Yang bisa menyempitkan rizki kita adalah kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan maksiat? Segala hal sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak baik yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan. Itu adalah yang bisa menyempitkan rezeki kita. Maaf ya, kalau kita misalnya selalu berbuat yang
tidak baiklah ya, intinya ya, Ibu tidak bisa sebutkan satu-satu ya, tidak enak ya. Yang jelas segala bentuk kemaksiatan itu dapat mempersempit rizki. Nah sekarang yang melapangkan rizki, apa yang bisa dapat melapangkan rizki ya, atau memperlancar rizki? Yang pertama adalah takwa. Di situ ya, di situ bisa lihat anak-anak semuanya, takwa adalah menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar ya, dan bertawakal. Setelah ikhtiar kita tawakal. Ikhtiar itu usaha, tawakal itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Selanjutnya adalah istighfar dan taubat. Ya, ketika kita mencari rizki dari Allah, kita wajib menjemput rizki dari Allah ya. Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Selanjutnya menegakkan salat dan sabar ya, itu termasuk takwa tadi. Dan yang terakhir adalah sedekah. Ingat, sedekah ini rumusnya tidak seperti matematika di dunia ya. Ketika kita punya uang, kemudian ketika kita punya uang 1 juta dikurangi 500, sisa 500, itu perhitungan matematika dunia. Tetapi kalau perhitungan akhirat, kita punya uang 1 juta disedekahkan 500, itu tidak akan jadi 500. Bahkan bisa jadi 2 juta, bisa jadi 6 juta, bisa jadi segala macam bentuk yang lainnya ya, yaitu kebaikan-kebaikan untuk kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, selanjutnya tingkatan rizki ya, nomor 3 tentang tingkatan rizki. Rizki yang diberikan Allah dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, rizki yang dijamin oleh Allah ya. Sini ada disampaikan dalam surat Hud ayat 6, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak suatu binatang melata pun, termasuk manusia, yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin oleh rizkinya oleh Allah ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua makhluk, termasuk kita manusia, dilahirkan ke dunia itu sudah dituliskan oleh Allah rizkinya ya. Tapi kita sebagai manusia jangan berpikiran bahwa ya sudah, kalau sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, kita tidak usah mencari, kita tidak usah repot-repot bekerja dan lain sebagainya. Tidak begitu ya, kita wajib untuk menjemputnya. Jadi artinya Allah itu memberikan kesehatan, makan, minum dan lain sebagainya, itu rezeki yang sudah pasti didapatkan oleh kita semua ya. Selanjutnya ada rizki yang diperoleh sesuai usaha. Nah ini ya, sesuai usaha. Ada dalam surat An-Najm ayat 39, bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali sesuai apa yang telah dikerjakannya. Allah akan memberi rizki sesuai usahanya. Jika ia bekerja 2 jam, dapatlah hasil 2 jam itu. Kalau kita misalnya mau belajar ulangan, belajarnya betul-betul, berusahanya betul-betul, serius ya, study hard ya, kalau bahasa kita belajar keras, insya Allah yang didapat juga akan hasilnya akan baik ya. Misal alhamdulillah nilainya 190 ya. Beda dengan belajarnya yang tidak sungguh-sungguh, usahanya yang asal-asalan. Pasti ya yang didapat juga sesuai dengan usahanya itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada rezeki yang diperoleh orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, ya. Ini ada dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ini rezeki yang menunjukkan kasih sayang Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dapat merasakan kasih sayang Allah dan mendapat rezeki yang lebih banyak. Itulah janji Allah ya.
Kemudian rizki yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya, ada dalam surah At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, itu kan takwa tadi salah satu perilaku atau salah satu tadi usaha untuk meluaskan rizki, untuk melapangkan rizki ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Anak-anak buka semuanya kembali ke halaman 19 ya. Di situ ada surah Al-Quraisy. Insyaallah semuanya sudah hafal ya surah Al-Quraisy. Kita baca sama-sama, bisa baca di LKS, bisa juga baca di Al-Qur'an, terjemah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, sadaqallahul ya. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayb, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, surah Al-Quraisy ini anak-anakku semuanya, ini adalah salah satu surah yang menjelaskan tentang contoh rizki dari Allah ya. Ini contoh rizki dari Allah yang Allah berikan kepada kaum Quraisy ya, kaum Quraisy pada masa itu ya. Ini kan kalau kepada kita kan kita sudah merasakan ya, tahu ya mana rizki Allah ya, yang bagaimana kita merasakannya juga bagaimana, itu sudah jelas. Nah, ini di Al-Quran dijelaskan juga oleh Allah bentuk-bentuk rizki Allah. Salah satunya adalah surah Al-Quraisy. Allah memberikan rizki kepada suku Quraisy itu dalam bentuk berdagang gitu ya, perniagaan ya. Ketika di sini disebutkan ketika musim panas mereka pergi ke mana ya? Sabar ya. Salah satu kebiasaan yang diberikan oleh kaum Quraisy adalah melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Nah, tujuan utama mereka melakukan perjalanan pada musim panas untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, kalau panas ke negeri Syam, kalau nanti musim dingin katanya pergi ke negeri Yaman. Nah, ini adalah mereka pergi ke Yaman pada musim dingin, pergi ke negeri Syam pada musim panas itu dalam rangka berdagang. Nah, hasil dari dagangan mereka tentunya mereka pakaikan untuk beli makanan, minuman ya, dan menghilangkan lapar ya, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, bisa beli rumah sehingga bisa istirahat, tidak usah takut nanti malam tidur di mana, kalau hujan bagaimana, dingin bagaimana, panas bagaimana. Itu adalah salah satu bentuk rizki dari Allah sesuai yang diberikan oleh Allah ya pada masa itu kepada kaum Quraisy ya. Nah, maka diingatkan di ayat terakhir oleh Allah ya, alladzi at'amahum min ju'i, ulangi, maaf, bukan ayat terakhir, di ayat ketiga ya, di ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini. Allah mengingatkan kepada kita semua manusia ya, bahwa setiap ketika Allah memberi rezeki itu kita harus bersyukur ya. Minimal tadi ibu bilang bersyukur dengan hati atau dengan lisan, bahkan lebih baik bersyukur dengan perbuatan ya, yaitu melaksanakan atau menggunakan nikmat kita atau rezeki yang kita dapat itu sesuai dengan perintah agama. Kita sholat, kita beribadah yang lainnya, puasa, ngaji, sedekah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi itu adalah kandungan surah Al-Quraisy tentang
bentuk atau contoh rizki dari Allah untuk kaum Quraisy dalam bentuk berdagang. Di musim panas mereka pergi ke negeri Syam, di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Ya, hasil dari perdagangan itu mereka bisa belikan untuk mencukupi kebutuhannya, makanan, minuman, rumah dan lain sebagainya. Sehingga hilanglah rasa lapar mereka, hilanglah rasa takut mereka dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu surah Al-Quraisy. Sekarang anak-anak semuanya kita lihat surah Al-Insyirah ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya saja ya supaya cepat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Di sini mu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi ya ayat yang tadi. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Nah, ini anak-anakku semuanya, surah Al-Insyirah juga menjelaskan tentang rizki dari Allah kepada Nabi Muhammad yang berbentuk dengan bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad. Ya, kemudian menghilangkan daripadamu bebanmu. Artinya begini, kalau di ceritakan ya sejarah ini, surah Al-Insyirah ini, bahwa Nabi Muhammad itu kan diberi tugas oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah ya, yaitu Islam, agama Allah ya, ketauhidan. Maka selama Rasul menyampaikan risalah tersebut itu tidak lepas dari cacian, makian, bahkan percobaan pembunuhan dan lain sebagainya. Rasul sampai hijrah ke Madinah karena di Mekah sudah sangat-sangat tidak kondusif, sudah sangat-sangat tidak aman ya. Kalau mungkin pada waktu itu tidak Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Madinah, tidak tahu ya bagaimana ceritanya. Nah, dengan hijrahnya Rasul ke Madinah, kemudian Islam lebih berkembang lagi di Madinah, dan setelah kembalinya ke Madinah ada cerita tentang perjanjian Hudaibiyah dan lain sebagainya ya. Mereka kembali ke Mekah, Islam bisa berkembang juga di Mekah pada waktu itu, sampai sekarang Islam ya berkembang dan menjadi menjadi agama yang mayoritas di dunia. Itu adalah bentuk perjuangan Rasul Muhammad SAW dalam bentuk diringankan bebannya dalam pundaknya. Itu artinya dengan kemenangan Islam sekarang ini adalah hadiah dari Allah, rizki dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Betapa dahulu Nabi Muhammad itu sangat, ya Allah, mungkin kita kalau bayangkan perjuangan Rasul pada waktu itu ya, betapa berat ya, kemudian betapa berat beban yang ditanggung oleh Rasul itu, tiba-tiba Allah menjadikan dengan proses ya, tentunya dengan proses sekian lama, sekian banyak prosesnya juga, jalannya juga, akhirnya Islam ini menjadi negara yang mayoritas, Islam ini berkembang di mana-mana. Itu adalah bentuk hadiah Allah kepada Nabi Muhammad dengan tadi kalimat itu, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Yang memberatkan punggungmu itu yaitu tadi ya, bagaimana supaya Islam ini tetap jaya, bagaimana Islam ini umat Islam ini tetap berpegang teguh kepada Allah. Itu ya. Nah, selanjutnya warafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya. Jadi ini adalah bentuk rizki juga dari Allah untuk Nabi Muhammad. Contoh ya,
Nabi Muhammad ini ditinggikan namanya oleh Allah sejajar dengan Allah. Ya, dalam tafsir di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu selalu disejajarkan namanya dengan Allah. Kita lihat dalam syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kita juga kalau lihat di mana-mana ya, misalnya figura atau apa ya, itu selalu kalau ada Allah, ada Muhammad ya. Tuh, penghargaan dari Allah, rizki dari Allah untuk Nabi Muhammad. Di dunia ini tidak ada yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Bahkan yang non-muslim pun dia tahu. Muhammad itu siapa? Saya tahu. Itu nabinya orang Islam. Itu walaupun kadang ada yang mencibir, ada yang tidak suka, ada yang itu ya dari dulu juga ada ya, kaum kafir, musyrik itu ada dari dulu yang membenci Nabi Muhammad. Tapi inilah sebutan nama Nabi Muhammad, meninggikan nama Nabi Muhammad itu adalah merupakan rizki juga. Salah satu contoh misalnya di antara kita ada yang termasyhur namanya, mungkin karena prestasinya atau karena lainnya, itu merupakan sebenarnya rizki dari Allah yang perlu disyukuri. Tetapi ingat, jangan berbuat ria, jangan dijadikan sesuatu itu menjadi ria. Wih, siapa dulu dong, bapakku kan pejabat. Nah, itu tidak boleh ya, tetapi kita syukuri, alhamdulillah, segala puji kita kembalikan kepada Allah ya, begitu maksudnya. Jadi yang itu tadi ya, surat Al-Insyirah ini menyampaikan kepada kita bahwa bentuk rizki yang lain yang selain kita sebutkan tadi, ibu jelaskan tadi, ada juga bentuk rizki yang sebutan peninggian nama bagi Rasul ya. Rasul namanya dikenal di seluruh dunia ya, di langit saja Rasul itu terkenal ya. Nah, itu adalah bentuk rizki juga. Jayanya Islam itu rizki bagi kita. Kita tadi disebutkan bahwa Islam adalah merupakan rizki yang paling sempurna untuk manusia. Nah, itu kenapa? Karena Islam itu ceritanya zaman dulu begitu sehingga sekarang ada. Nah, itu merupakan rizki, terutama buat waktu itu Rasul yang memperjuangkannya ya. Nah, sekarang untuk kita yang bisa melaksanakannya, bisa memegang teguhnya dan lain sebagainya ya. Oke, anak-anakku, itu tadi kita sudah jelaskan tentang pengertian rizki, contoh-contoh rizki atau macam-macam rizki ya, kemudian ketentuan rizki ya, Allah bisa mempersempit dan melapangkan. Kemudian ada tingkatan rizki. Kita juga sudah bahas tentang kandungan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Dan yang terakhir, 4 penerapan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah dalam rangka mencari rizki ya. Dibuka ya. Tadi penerapan nomor 4, penerapan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah dalam rangka mencari rizki. Bagian terakhir ya materi ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang pengertian rizki, contoh-contoh rizki itu apa saja, kemudian kita juga mempelajari kandungan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah, kita tuh bagaimana nih dalam kehidupan sehari-hari itu harus bagaimana. Nah, ini dijelaskan sini ya. Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meraih rizki dari Allah. Jangan leha-leha, karena ternyata tadi rizki itu ada tingkatannya. Rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rizki yang sesuai usaha kita ya. Nah, supaya kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita, kita pun harus berusaha bersungguh-sungguh ya. Yang kedua, tidak berhenti dan jangan bermalas-malasan. Ketika telah selesai mengerjakan suatu kegiatan, kita lanjutkan dengan kegiatan yang lain. Jadi waktu kita punya 24 jam, kalau kita hitung-hitung jangan banyak leha-lehanya lah, daripada kita memanfaatkannya dengan sesuatu yang lain yang lebih baik ya. Faidah faragta fansab. Apabila telah selesai satu urusan, maka kita kerjakan urusan yang lain. Setelah selesai kerja PR ini, ada PR lagi, tahu besok saja sudah, itu masih 1 minggu lagi.
Tidak perlu begitu. Kalau memang bisa dikerjakan hari itu kita kerjakan. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat daripada kita berleha-leha atau bersantai-santai yang tidak ada hasilnya, kan begitu ya. Selanjutnya adalah menjaga diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika bekerja untuk mengais rizki. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan ikhtiar kita, usaha kita, baik mencari rizki, baik mau ulangan atau apa, itu harus sesuai dengan ketentuan agama. Harus menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang. Contoh, kalau mencari rizki berarti yang halal, ya. Jangan cari rizki yang haram. Jangan yang mau instan. Banyak yang mau instan, malas cari-cari, malas capek-capek, panas-panas, hujan-hujan, sudah kita beli togel saja, siapa tahu menang. Keasikan itu maksiat sebenarnya, bukan malah memperluas rizki, malah justru itu adalah mempersempit rizki, ya kalau itu. Jadi lebih baik kita betul-betul menghindari yang dilarang oleh Allah supaya dapat meluaskan rizki, ya. Selanjutnya adalah bersyukur, beristighfar, rajin mengerjakan sholat, sabar, menerima apa adanya, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini termasuk hal-hal yang tadi, kebaikan-kebaikan atau bagian-bagian dari takwa yang dapat memperlancar rizki atau memperluas rizki atau melapangkan rizki. Selanjutnya lagi, memanfaatkan hasil dari usaha yang telah dilakukan untuk kepentingan diri dan agama sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita memanfaatkan hasil apa yang kita dapat. Boleh kita beli sepatu, boleh dong ya. Boleh kita beli tas, boleh dong. Apa yang kita butuhkan boleh, tetapi tentunya tidak berfoya-foya. Tentunya tidak takabur, tidak ujub, tidak sombong, ya, terutama tidak berlebihan, tidak berfoya-foya. Dan yang paling penting adalah dinafkahkan di jalan Allah, yang salah satunya itu tadi sedekah, bisa infak dan lain sebagainya, ya. Jangan lupa keluarkan zakatnya, yang paling utama, itu ya. Selanjutnya, ikhlas dalam bekerja untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, ini yang penting juga, bahwa setiap kita bekerja apapun ya, mencari rezeki atau belajar itu juga bekerja kan, berusaha kan, ya, berusaha untuk menjadi orang berguna, berusaha untuk menjadi pintar. Nah, itu kita harus diawalinya itu adalah dengan niat ikhlas, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari berlian, bukan untuk mencari ketika belajar supaya jadi dikenal orang, jadi mendapatkan posisi yang setinggi presiden. Tidak, kita ikhlaskan dulu. Niat pertama kita itu adalah ikhlas. Selanjutnya kita jadi orang yang berguna, ya. Atau misalnya dalam hal pencarian rezeki kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan lebih, itu adalah nilai plus dari Allah, ya. Nah, yang paling utama kita adalah harus ikhlas dulu dalam bekerja supaya mendapat ridho Allah. Sudah ikhlas, sudah ridho, yang lainnya gampang, mengikuti, pasti itu ya, mengikuti. Nah, jadi begitu ya anak-anakku, kita sehari-harinya harus bagaimana ketika setelah mempelajari surah Al-Quraish dan Al-Insyirah ini. Terus lagi kita bagaimana setelah mempelajari ketentuan-ketentuan rizki, bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mempersempit rizki, bahkan kita harus melakukan hal-hal yang bisa memperluas rizki. Baik anak-anakku semuanya, itulah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terutama adalah keimanan kita bisa ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anakku semuanya, silahkan nanti tugasnya dilihat di classroom. Untuk materi sekarang dicukupkan dulu sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.